Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septime Kristiani Pakpahan dengan NIM 244162612011376 dari kelas MN 24I dan dari kelompok Statistika Praktikum kelompok 8. Di sini saya ingin memaparkan tentang bab 3, yaitu uji T dependen dan independen. 1. Uji T dependen. Salah satu contoh ialah panitia pelatihan kewirausahaan ingin melakukan evaluasi tingkat keberhasilan pelatihan berupa peningkatan skill kewirausahaan pada para UMKM di Kabupaten Karawang. Data yang dimiliki berupa data skor pretest atau tes sebelum pelatihan dan post-tes, tes setelah pelatihan sejumlah 30 orang peserta pelatihan. Berikut ialah tabel responden yang ikut dalam pelatihan. Setelah melakukan input data, kita akan menghasilkan output SPSS-nya sebagai berikut, yaitu 1. Uji normalitas, 2. Analisis deskriptif, 3. Uji Wilson. Kesimpulannya ialah berdasarkan uji normalitas diperoleh nilai per tes lebih besar 0,05 sehingga skor berdistribusi normal, dan skor potes lebih kecil 0,05 dan skor berdistribusi tidak normal. Dengan demikian, persyaratan untuk uji pre t-test tidak terpenuhi. Uji analisis deskriptif. Berdasarkan uji analisis diperoleh nilai pretest 64,37, sedangkan rata post-test 67,87. Dengan demikian, uji analisis secara deskriptif terdapat perbedaan rata skill wirausaha. Kesimpulan dari hasil uji Wilson yaitu ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara skor pre-test dan post-test. Seleksi negatif. Berdasarkan hasil di atas, bahwa nilai negatif rank antara skill hasil pelatihan pre-test dan post-test 0. Begitupun sum of stock atau min rank nilai 0 menunjukkan tidak ada yang mengklaim penurunan skor. Seleksi positif. Berdasarkan hasil di atas, bahwa nilai negatif rank antara skill hasil penelitian pre-test dan post-test 29 data positif, artinya 29 peserta pelatihan mengalami peningkatan skill wirausaha. Min rank atau rata peningkatan tersebut atau sum of rank sebesar 435,00. Secara garis besarnya ialah berdasarkan uji Wilson, SIG-RECTANS diperoleh nilai SIG-2 tail sebesar 0,000 atau lebih kecil 0,05 yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikasi antara nilai skor pre-test dan post-test. Sebanyak 29 orang menunjukkan peningkatan positif rank, tidak ada yang mengalami penurunan skor negatif, dan terdapat 1 orang yang memiliki skor sama antara nilai pre-test dan post-test. Kedua, uji T independen. Kita mendapatkan sebuah data yang berupa data harga terhadap penjualan pada harga 10.000 dan harga lebih dari 10.000 dengan jumlah responden sebesar 30 orang. Berikut ialah datanya, yaitu data dari penjual jus. Setelah kita melakukan input data, kita menghasilkan output SPSS-nya berupa 1. Uji normalitas, 2. Uji T independen. Hasil dan kesimpulan uji normalitas ialah berdasarkan dari output Safirovic, maka dihasilkan nilai SIG kelompok 10 sebesar 0,00 dan SIG
kelompok lebih dari 10 sebesar 0,051. Karena nilai SIK kelompok lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi tidak normal, sehingga syarat untuk uji T tidak terpenuhi. Selanjutnya dilakukan uji Mann-Whitney. Hasilnya ialah berdasarkan hasil SPSS maka didapat rata sampel skor kelompok 10.000 sebesar 2,50 dan rata lebih dari 10.000 sebesar 17,50. Secara deskriptif tidak disimpulkan bahwa pada sampel terdapat perbedaan rata skor skill wirausaha antara kelompok 10.000 dan lebih dari 10.000, yaitu kelompok 10.000 lebih kecil skornya daripada lebih dari 10.000. Untuk membuktikan apakah perbedaan tersebut signifikan pada populasi atau tidak, maka dapat dilihat pada output kedua berikut. Dapat kita lihat pada tabel berikut ialah hasil uji Mann-Whitney. Diperoleh nilai signifikasi SIK2-TEL sebesar 0,001 yang lebih besar dari tarif signifikasi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikasi pada tingkat kompetensi atau harga antara kelompok responden yang harga 10.000 dan harga lebih dari 10.000. Dengan demikian, hipotesis 0 diterima dan hipotesis alternatif ditolak.